Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Bagawan Rasmi Prabasa memiliki negeri Buddha yang agung. Episode 940. Terlebih dahulu menunjukkan kalau negerinya murni dan semua pengiringnya adalah orang bijak. Hatinya penuh welas asih dan menemui Buddha dengan hati paling tulus. Dengan pikiran penuh belas kasih merespon dan membimbing para makhluk, sehingga mendatangkan kebijaksanaan tak terhingga. Dharma tak terkondisi memenuhi seluruh negeri Buddha yang Maha Agung. Saudara sekalian, naskah sutra ini seharusnya bisa mengingatkan, dimulai dari Sang Buddha memberi peramalan kepada Yang Arya Kasyapa, memberikan peramalan bahwa Yang Arya Kasyapa akan mencapaikan kebuddhaan, mencapai tingkat kebuddhaan dengan nama Rasmi Prabasa. Negerinya bernama Awabasa. Dikarenakan semua benih yang telah dilatih Kasyapa mengikis noda batin, hatinya teguh, murni, dan bersih. Kehidupannya tidak dicemar. Terlepas dari berbagai kondisi dan nafsu, benar-benar dengan hati yang tenang, ketenangan batin selalu dalam sila, samadhi, kebijaksanaan. Sang Buddha terhadap Yang Arya Kasyapa mempunyai hati yang teguh dengan ketegasan dan terhormat. Oleh karena itu, Sang Buddha terhadap Yang Arya Kasyapa terlebih dahulu menunjukkan kalau negerinya murni. Pencapaian kebuddhaan mendatang dengan negerinya yang murni, bukan hanya negerinya yang murni dan agung, juga orang yang di dalamnya penuh kebijaksanaan. Ini adalah Buddha Rasmi Prabasa. Di dalam negeri Avabasa dapat bertemu dengan rakyatnya yang bijaksana. Semua orang karena Yang Arya Kasyapa mencapai kebuddhaan juga masih harus melewati 3000 koti Buddha. Tidak hanya bertemu Buddha, juga harus penuh hormat, memberi persembahan dan menghormati. Ini adalah Yang Arya Kasyapa, sehingga bisa memperoleh buah karma. Negeri yang akan diperolehnya tersebut, semua orang di sana adalah orang yang bijaksana. Buah karma ini diperoleh karena dengan pikiran penuh belas kasih merespon dan membimbing para makhluk, sehingga mendatangkan kebijaksanaan tak terhingga. Ini adalah sebab masa lalu, yang bukan hanya karena menghormati Buddha. Dia juga dengan penuh welas asih merespon dan membimbing makhluk hidup, terus-menerus masuk ke dalam kerumunan. Terus-menerus di dalam kerumunan merespon dan membimbing mengikuti kapasitas para makhluk. Demi membimbing para makhluk untuk menerima Buddha Dharma, sehingga mendatangkan kebijaksanaan tak terhingga, seperti bersumbangsi tanpa pamrih. Ini adalah orang yang bijaksana, baru bisa bersumbangsi tanpa pamrih. Penuh belas asih adalah welas asih. Hati welas asih tersebut ditambah lagi kebijaksanaan. Dia akan memperoleh negeri yang demikian jernih dan murni, serta para pengikut yang bijaksana. Oleh karena itu, Dharma tak terkondisi memenuhi seluruh negeri Buddha yang Maha Agung. Di masa lalu, karena dulu melatih demikian banyaknya hati welas asih, melayani para Buddha dengan ketulusan, tanpa kebocoran, tidak ada yang bocor, tidak ada sedikit pun Dharma yang bocor, sehingga dia dapat memperoleh kebijaksanaan yang agung ini. Ini adalah Dharma yang tak terkondisi. Dharma tidak terkondisi artinya tiada kebocoran. Dapat memperoleh kebenaran sejati, kamu tidak dapat melihatnya, namun prinsip kebenaran tentang alam Dharma di alam semesta, dia menerima dan menyimpannya. Di dalam Dharma tanpa kebocoran ini, sila, samadhi, dan kebijaksanaan menjalankan segala praktik dari 6 paramita. Dengan demikian yang telah dijalaninya, setelah melayani 3 juta koti Buddha, waktu yang demikian panjang. Karena ini, dia akan memperoleh negeri Buddha sebagai balasan, yaitu negeri Buddha yang demikian agung. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, para bodhisattva adalah tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia adalah ladang pelatihan, penuh dengan bodhisattva merespon pada dunia. Meskipun Rasmi Prabasa Tathagata diperoleh tanah dari negeri Avabasa, begitu banyak orang yang bijak. Sebenarnya, jika kita bisa merubah niat pikiran kita, bukankah semua adalah orang yang bijaksana? Bukankah semua membangkitkan tekad luhur, jalan yang bergelombang di aspal menjadi tanah datar? Semua puing-puing itu adalah harta yang membangkitkan hati manusia.
Tanpa adanya kondisi luar, bagaimana kita bisa mengalami ketidakkekalan? Bumi sangat rentan. Ini yang tertulis di dalam kitab sutra. Dan memang demikianlah kondisi itu. Kita dapat melihatnya dengan jelas dan terang. Bumi sangat rentan. Kita dapat melihat kehidupan manusia dipenuhi ketidakkekalan. Ketika kondisi ini muncul ke permukaan, ini yang disebut dengan Mestika Dharma. Kondisi begini saat ini muncul di Nepal bulan April tahun 2015, bencana gempa di Nepal. Sekarang terlihat puing-puing semak berdiri di mana-mana. Di tempat yang sangat luas, tiada yang terbebas dari kondisi demikian. Dengan sebersih niat bodhisattva, kita memikirkan bagaimana dapat menolong mereka untuk meratakan tanah itu dan mencoba mengubah puing serta semak berduri ini, apakah kelak akan berubah menjadi sangat bersih dan murni, serta rapi. Orang-orang yang tinggal di sana semuanya pernah mengalami penderitaan, sehingga mereka bisa berintrospeksi diri dan mengubah pikiran mereka untuk kembali ke tanah Buddha. Ketika batin murni, negeri akan termunikan. Dharma Buddha kembali ke kampung halaman Tathagata, sehingga semua makhluk hidup di sana dapat terselamatkan. Para bodhisattva semoga dapat kembali ke negeri Sang Buddha. Benih bodhisattva ini dapat tumbuh di tempat itu. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Mencabut penderitaan para makhluk, setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Agar orang-orang ini, setiap orang dapat menerima Dharma Buddha, ini artinya harus memiliki keyakinan. Jika kita memiliki keyakinan Dharma Sang Buddha, tubuh dari Dharma Sang Buddha dapat kembali ke Nepal, kerajaan Kapilawastu. Ini adalah harapan kita semua. Para bodhisattva adalah tak terhitung jumlahnya. Batin mereka lembut, mereka memperoleh kekuatan gaib yang besar dan mengamalkan kitab-kitab sutra kendaraan besar daripada semua Buddha. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Maka para bodhisattva adalah tak terhitung jumlahnya. Dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Batin mereka lembut. Sang Buddha memodulasi hati semua makhluk, memperoleh kekuatan gaib yang besar. Hati kita menyebarkan segala fenomena di seluruh alam Dharma. Maka kita harus taat, mengamalkan kitab-kitab sutra kendaraan besar daripada semua Buddha. Berharap Dharma ini setiap orang harus dapat bertahan. Juga yang harus dipegang adalah Dharma kendaraan besar, adalah jalan bodhisattva. Selanjutnya dikatakan bagian naskah sutra ini. Para Sravaka di sana, pada tubuh terakhir tanpa kebocoran, para putra dari Raja Dharma juga tak terhitung jumlahnya. Sekalipun menggunakan mata dewa, jumlahnya tak mampu diketahui. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Banyak sekali di tempat itu, sangat banyak Sravaka sudah bertekad sebagai pangeran Dharma. Jumlahnya banyak menggunakan mata dewa untuk melihat jumlahnya. Sudah berapa banyak orang telah bertekad? Sudah sampai tubuh terakhir? Sangat banyak. Para Sravaka di sana pada tubuh terakhir tanpa kebocoran, di dalam 4 tingkat kesucian dari Sravakayana, 3 tingkat kesucian di depan adalah masih dalam tahap belajar atau saisa. Sedangkan tingkat kesucian keempat, arhat, adalah telah melampaui tahap belajar, asaisa. Pembelajaran dari jalan sudah sempurna dan tidak perlu lagi belajar lebih lanjut lagi. Tubuh terakhir tanpa kebocoran adalah buah dari Sravaka. Para Sravaka ada 4 tingkat kesucian. Melatih tingkat Sravaka, ada tingkat Sotapana, tingkat Sakadagami, tingkat Anagami, tingkat Arahat. Melihat bagaimana mereka mendengarkan Dharma, mengalami seberapa banyak ajaran Buddha bisa masuk ke dalam hati mereka. Menyadarinya seberapa banyak, jumlah ada 4 tingkatan, dibagi menjadi 4 fase. 3 tingkatan di depannya adalah tahap belajar. Adalah semua Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, harus dengan bersungguh hati belajar. Seandainya telah mencapai tingkatan keempat mencapai arahat, adalah telah melampaui tahap belajar. Sama seperti kita sekarang nih, saya telah mendapatkan gelar profesor. Jadi ini dinamakan telah melampaui tahap belajar. Yang harus dipelajari telah habis dipelajari.
Jadi, pembelajaran dari jalan sudah sempurna dan tidak perlu lagi belajar lebih lanjut lagi. Maka tubuh terakhir tanpa kebocoran adalah buah dari Sravaka, yaitu tingkat tertinggi dalam pelatihan mereka. Inilah Sravaka dan Prayeka Buddha. Tanpa kebocoran dan pada tubuh terakhir, merujuk pada para arahat yang telah mencapai nirwana dengan sisa. Tanpa kebocoran adalah telah memurnikan segala delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Tubuh terakhir adalah tubuh yang paling akhir dalam samsara fragmentaris. Inilah buah tertinggi di kendaraan kecil. Sebenarnya Sang Buddha ingin mereka lebih maju selangkah lagi, yaitu tanpa kebocoran. Namun mereka masih pada tahap nirwana dengan sisa, belum bisa memutuskan delusi sebanyak butiran debu. Tubuh terakhir adalah titik akhir dari siklus kehidupan dan kematian fragmentasi. Ini adalah untuk kendaraan kecil. Nirwana dengan sisa. Nirwana dengan sisa adalah untuk arahat. Tanpa kebocoran adalah tanpa delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi sebanyak butiran debu yang belum habis tuntas. Setelah selesai dari siklus kelahiran dan kematian fragmentasi, masih ada siklus kelahiran dan kematian perubahan. Saat delusi sebanyak butiran debu belum tuntas dilenyapkan, kita harus membangun tekad. Membangun tekad kendaraan besar. Maka itu, para putra dari Raja Dharma juga tak terhitung jumlahnya saat ini mereka hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Melalui kendaraan kecil, mereka telah mencerahkan dirinya sendiri, namun belum mencerahkan orang lain. Bahkan bila mereka terlahir kembali, mereka tetap hanya akan memberi kebaikan pada diri sendiri. Mereka tidak menciptakan sebab dan kondisi untuk kerisauan, hanya memberi kebaikan pada dirinya sendiri. Sang Buddha saat ini mendorong agar semua orang dapat maju selangkah dan menyelami pemikiran kendaraan besar, untuk terjun ke masyarakat dan melatih dirinya, juga memutus samsara perubahan. Karena itu, mereka mulai dengan perlahan memasuki kendaraan besar dan membangkitkan tekad kendaraan besar, sehingga para putra dari Raja Dharma yang telah membangkitkan tekad kendaraan besar juga tak terhitung jumlahnya. Para putra dari Raja Dharma juga tak terhitung jumlahnya. Buddha adalah Raja Dharma. Para bodhisattva adalah para putranya. Jumlahnya juga sulit terhitung. Maka itu, Buddha adalah Raja Dharma. Para bodhisattva adalah para putranya. Mereka telah membangkitkan tekad bodhisattva dan mereka yang bertekad adalah putra Buddha sejati. Mereka dapat meneruskan dharma dan jumlahnya tak terhitung. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan sekalipun menggunakan mata dewa, jumlahnya tak mampu diketahui. Ada banyak orang seperti ini. Sekalipun menggunakan mata dewa, jumlahnya tak mampu diketahui, sama-sama dinamakan mata dewa. Akan tetapi, selain yang dimiliki Tathagata, maka mata dewa yang diperoleh makhluk suci lainnya takkan mampu mengetahui jumlahnya. Sama-sama dinamakan mata dewa, akan tetapi selain yang dimiliki Tathagata. Tathagata, beliau memiliki 3 kemahatauan pada Buddha, dan Arahat memiliki 3 pengetahuan pada Arhat. Sama-sama dinamakan mata dewa, namun praktisi kendaraan kecil sudah mengerti dan memahami. Jika membangkitkan tekad luhur menapaki jalan bodhisattva, mencapai tingkatan kebudaan, maka akan mencapai 3 kemahatauan pada Buddha. Maka segala sesuatu yang dapat dilihat mata dewa pasti sepenuhnya tiada kesalahan. Bukan hanya tiada kesalahan, bahkan semua prinsip kebenaran juga tiada rintangan. Tathagata memiliki 3 kemahatauan. Akan tetapi, selain yang dimiliki Tathagata, maka mata dewa yang diperoleh makhluk suci lainnya takkan mampu mengetahui jumlahnya. Itu dikarenakan praktisi kendaraan kecil mulai membangkitkan tekad dan hati bodhisattva dan belum mencapai ketingkatan kebudaan. Maka selain Buddha, mereka belum mencapai 3 kemahatauan. Sekarang memahami kebenaran ini, Buddha memberi peramalan kepadanya di masa depan. Kelak Kasyapa melalui ladang pelatihan dari 3 juta koti Buddha, melatih dalam kerumunan orang banyak dari kehidupan ke kehidupan untuk mencapai 3 kemahatauan. Naskah sutra selanjutnya mengatakan begini. Panjang usia daripada Buddha adalah 12 kalpa kecil. Dharma sejatinya akan berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil.
Dharma miripnya juga akan berdiam selama 20 kalpa kecil. Hal-hal mengenai Bhagawan Rasmi Prabhasa adalah demikian. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ingin semua orang mengulang kembali tentang pemberian peramalan kepada Yang Arya Kasyapa. Negerinya demikian jernih dan murni. Orang-orangnya juga bijaksana. Di era tersebut, usia Buddha Rasmi Prabhasa adalah 12 kalpa kecil. Kalpa adalah sangat panjang. Kalpa dalam satuan waktu adalah sangat lama. Dengan satuan waktu kita sekarang tentang satu kalpa kecil. Satu kalpa pengurangan, satu kalpa penambahan adalah satu kalpa kecil. Waktu dari satu kalpa kecil saja sudah sangat panjang, apalagi kalau 12 kalpa kecil. Jadi usia Buddha sangat panjang. Buddha Rasmi Prabha akan melalui 12 kalpa kecil, kemudian memasuki parinirwana. Tetap akan ada suatu hari berakhirnya. Walaupun waktunya memang sangat panjang, juga akan ada akhirnya. Namun Buddha Dharma akan ada dalam masa yang sangat lama, selama 20 kalpa kecil. Dharma miripnya juga akan berdiam selama 20 kalpa kecil. Ini adalah Bhagawan Rasmi Prabha, kondisi yang akan diperolehnya di masa mendatang. Panjang usia daripada Buddha adalah 12 kalpa kecil. Panjangnya usia Buddha Rasmi Prabhasa adalah 12 kalpa kecil. Satu kalpa naik dan satu kalpa turun di dunia materi. Dinamakan satu kalpa kecil. Panjang usia daripada Buddha. Usia Rasmi Prabhasa Buddha sungguh sangat panjang. 12 kalpa kecil. Alam materi itu dunia materi, Bajana Loka. Dunia materi adalah dunia yang terdiri atas berbagai materi, sama seperti bumi kita ini. Bumi kita ini adalah dunia materi. Dinamakan dunia materi, satu penambahan, satu pengurangan. Namanya satu kalpa kecil. Dengan seperti ini, proses waktu matahari terbit dan tenggelam di dunia yang seperti demikian, akumulasi waktu, satu kalpa penambahan, satu kalpa pengurangan, seperti ini dinamakan satu kalpa kecil. Kalpa penambahan dan kalpa pengurangan dulu sudah pernah dibahas. Dharma sejatinya akan berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil. Dharma miripnya juga akan berdiam selama 20 kalpa kecil. Telah dijelaskan sebelumnya. Kita sudah pernah menganalisis. Satu kalpa kecil adalah seperti ini. Satu kalpa naik, satu kalpa turun. 20 kalpa kecil, Dharma sejati, Dharma mirip. Dharma sejati adalah satu masa dengan Buddha. Buddha di dunia menyebarkan Dharma sejati. Buddha berada di dunia sudah ada 12 kalpa kecil. Dharma sejati tersebar sangat lama. Karena Dharma sejati tersebar begitu lama, jadi setelah Buddha parinirwana, Dharma sejati dengan Buddha di dunia, Dharma sejati yang sama masih menyebar selama 20 kalpa kecil. Ini adalah Bhagawan Rasmi Prabhasa. Dia adalah seperti demikian. Demikian, hal-hal mengenai Bhagawan Rasmi Prabhasa adalah demikian. Sebagai kesimpulan dari teks di atas, gelar Kasyapa ketika mencapai kebuddhaan adalah Rasmi Prabhasa, dikarenakan ia membabarkan Dharma untuk membimbing para makhluk, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, bagaikan terangnya cahaya matahari yang menghapus segala kegelapan. Pada tahapan benih sebab, ia menyalakan pelita untuk meneruskan penerangannya. Makanya dari kehidupan ke kehidupan, tubuhnya senantiasa berwarna keemasan. Itu sebabnya ketika menjadi arhat, ia dinamakan peminum cahaya. Ketika Kasyapa mencapai kebuddhaan, julukannya adalah Rasmi Prabhasa. Semua orang harus mengingat ini lagi. Pada tahapan benih sebab Rasmi Prabhasa Tathagata yang Arya Kasyapa dari masa Sang Buddha, dengan sebersih niat pikiran pertamanya memasuki pintu Buddha, sudah mulai menjaga dirinya begitu murni. Begitu teguh, batinnya tidak pernah naik turun. Karena demikian, sehingga Sang Buddha sangat menghargainya. Ajaran Buddha disebarluaskan melalui Yang Arya Kasyapa. Jadi, dikarenakan ia membabarkan Dharma untuk membimbing para makhluk, karena Yang Arya Kasyapa memberi teladan melalui diri sendiri, pemahamannya terhadap ajaran Buddha membuat orang-orang menghormatinya. Dharma yang dibabarkannya setiap orang akan menghormati. Maka kehidupan demi kehidupan di masa mendatang adalah dari tahapan yang dilalui 3 juta koti Buddha.
Apakah Buddha ada di dunia atau tidak ada Buddha di dunia, dia terus membabarkan Dharma, membimbing para makhluk, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Di tengah orang banyak, bagaikan terangnya cahaya matahari yang menghapus segala kegelapan. Ini adalah benih sebab yang dipupuk yang Arya Kasyapa. Pada tahapan benih sebab yang menyalakan pelita untuk meneruskan penerangannya. Dalam proses berjalan, setiap saat mempertahankan hati yang murni. Ketika Buddha masih ada ataupun Buddha tidak ada lagi, pada masa Buddha atau pada masa tanpa Buddha, dalam cerita dia sangat suka menyalakan pelita. Ini adalah dia dari kehidupan ke kehidupan. Suka menyalakan pelita di depan altar Buddha sebagai benih. Dia beranggapan menyalakan pelita sama artinya menerangi batin sendiri. Menerangi batin sendiri dengan terang. Dari kehidupan ke kehidupan, tubuhnya senantiasa berwarna keemasan. Juga ada sebagian cerita pada masa lampau melalui rupang Buddha yang sudah terkelupas. Dia menggunakan kertas emas untuk menempelnya, menggunakan hati yang sangat tulus, sehingga mendapatkan dari kehidupan ke kehidupan. Tubuhnya sangat mengkilap, sehingga ketika menjadi arhat, setiap orang menyebutnya peminum cahaya. Sehingga yang Arya Kasyapa sebutan lainnya, ada orang mengatakan yang Arya peminum cahaya. Yang Arya Kasyapa yaitu dengan melatih diri mendapatkannya, kita mempelajari ajaran Buddha harus benar-benar bersungguh hati. Mulai dari membangkitkan tekad, sebersih niat ini harus dipertahankan selamanya. Sering mengatakan kepada semua orang, mempertahankan tekad awal pasti akan mencapai kebuddhaan. Serta mempertahankan sebersih tekad awal, paling awal, sebersih niat dari ikrar kamu. Jika kamu dapat mempertahankan selamanya, dengan sendirinya niat murni ini adalah benih. Ada benih yang murni ini, tidak akan ada buah kerisauan. Menjaga baik-baik tahapan benih batini, dengan sendirinya tahapan buah di masa mendatang mencapai kebuddhaan. Akhirnya di sekeliling itu adalah begitu murni. Berharap kita semua senantiasa bersungguh hati.